Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara komunikasi pastoral Kompas Muntilan dalam perjumpaan sapaan pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari berkatalah Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, "Aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Aku ini gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sebagaimana Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombaku, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu puncak perjalanan rohani kebatinan orang timur, terutama dalam kebudayaan Jawa, adalah manunggaling kawula Gusti. Suatu persatuan yang utuh, yang total antara manusia dengan Allah. Di dalam perjalanan kehidupan iman, kerohanian tradisi Kristiani, kita juga mengenal bahwa menjadi murid Kristus itu tidak pertama-tama hanya persoalan mengetahui ajaran dari Tuhan Yesus, atau menjadi murid Kristus itu terjadi atau mau dilakukan bila Allah memberikan apa yang diminta. Pada waktu Tuhan Yesus masih hidup di antara kita, Dia membuat banyak mukjizat. Memang ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus suka dan bisa membuat mukjizat berbagai hal. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada orang yang lapar, menolong ini dan menolong itu dan seterusnya. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak menjadi tanda yang utama ataupun juga semangat dasar yang paling utama atau menjadi puncak dari mengikuti Tuhan Yesus. Perjalanan kerohanian yang paling mendalam adalah kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus sampai bahkan di kayu salib, sebagaimana diteladankan oleh Bunda Maria, oleh Maria Magdalena, dan oleh Yohanes. Mereka mau bersatu di dalam keadaan apapun juga dengan Tuhan Yesus, di dalam suka, duka, di dalam perjuangan, di dalam hal apapun. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini yang dibacakan pada saat kita merayakan pesta Santo Bonifasius, uskup dan martir, serta juga pada waktu kita merayakan hari Jumat pertama di dalam bulan ini, kita diajak untuk merenungkan kualitas kemuridan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita merasa diri sudah murid Tuhan, menjadi orang Katolik, kalau kita tahu ajaran-ajaran iman Kristiani? Atau kita mau menjadi murid Kristus kalau Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita hanya cari aman, cari enak saja menjadi orang Katolik kalau ada hal-hal yang menguntungkan. Tetapi apakah kita mau diajak, ditawari oleh Tuhan Yesus ikut serta di dalam perjuangan-perjuangannya, di dalam pengorbanan-pengorbanannya sebagai gembala yang baik?
Allah yang baik adalah pribadi yang mau memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk juga mau menderita sengsara, mau angkat salib, mengikuti Tuhan Yesus, memberikan nyawa, memberikan diri kita seutuhnya. Tidak hanya mencari enak, tidak hanya mencari keselamatan, keuntungan dari entah itu saudara-saudari seiman, ataupun juga dari gereja, atau dari apapun juga. Tetapi mau senasib sepenanggungan dengan Kristus, manunggal dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam segala hal. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon pada Tuhan supaya kualitas hidup kita sebagai murid Tuhan semakin hari semakin memperlihatkan jati diri kita yang sejati, bahwa kita tahu bersyukur, berterima kasih setelah perjuangan-perjuangan dan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, yang sungguh menghendaki kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kita mau hidup sebagai saudara-saudari Tuhan di dalam keadaan apapun juga, di dalam suka maupun duka, di dalam perjuangan-perjuangan, dan kita tidak akan lari ketika menghadapi kesulitan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang handal, pribadi-pribadi yang sungguh bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dan kita boleh berharap, boleh meminta supaya kita pun juga kelak dipersatukan di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini malah kita juga mendoakan Julius Rashid Permana yang pada hari ini disunat. Lalu kita juga mohon ketentraman dan kedamaian jiwa untuk Dr. Matius Sugianto yang telah dipanggil menghadap Tuhan 2 tahun yang lalu. Kita mohonkan supaya saudara kita diterima di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami Kau cintai secara utuh di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami merayakan kasih Tuhan Yesus yang nampak di dalam hidup perjuangan Santo Bonifacius. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bilah kami roh yang menghidupi Santo Bonifacius untuk mau setia mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus sampai titik darah yang penghabisan, mau mengangkat salib untuk keselamatan bagi semua orang, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Ialah penghormatan kami kepada hati kudus Yesus selalu mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mengajak kami semua untuk setia, senasib sepenanggungan dengan dirinya, menjadi kabar keselamatan bagi setiap orang. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah anak kami Julius Rashid Permana, terimalah dalam kebahagiaan abadi bersamamu di surga saudara kami Matius Sugianto yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, terima kasih, berkah.